4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 317. Kembali ke Gunung Perak. Jian Hang berjalan paling depan. Di belakangnya diikuti oleh Fang Yin dan Guan Xing. Mereka bertiga berjalan melewati jalan setapak menuju ke sebuah reruntuhan bangunan tempat mereka singgah pada awal kedatangannya di daratan utara. Ayah angkat. Suara seorang bocah yang sangat mereka kenal menggema di sekeliling tempat itu. Mereka bertiga mencari sumber suara itu tetapi tidak melihat siapa-siapa. Ketiganya kembali melangkah dan berpikir jika mereka sedang berhalusinasi. Fang Yin tidak tertarik untuk melihatnya dengan mata batinnya. Dia memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Baru sejenak mereka berpisah dengan Acong. Tentu hal ini membuatnya terngiang-ngiang suaranya yang begitu menggemaskan. "Kakak cantik." Suara itu kembali terdengar dengan panggilan yang berbeda. Mereka bertiga kembali berhenti dan melihat ke sekeliling. Ketiganya saling berpandangan seolah ingin meyakinkan diri mereka masing-masing apakah mereka benar-benar mendengar suara itu atau tidak. "Apakah aku saja yang terngiang-ngiang suara Acong?" tanya Fang Yin sambil melihat ke arah Jian Hang dan Guan Xing secara bergantian. "Aku juga mendengarnya," jawab Guan Xing dan Jian Hang bersamaan. Fang Yin berjalan melewati Jian Hang dan berjalan di depan. Dia melompat ke udara lalu tubuhnya menghilang saat menggunakan teknik teleportasi. Jian Hang dan Guan Xing menatap udara kosong, tepat di mana Fang Yin terlihat untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak habis pikir dengan mereka berdua." Jian Hang menggelengkan kepalanya lalu kembali melangkah. Tidak ada gunanya untuk menunggu keduanya bosan bermain. Guan Xing pun tidak ingin berdiam diri di sana. Dia berjalan mengikuti Jian Hang menuju ke tempat yang lebih lapang. Untuk sampai di pemukiman suku Gletser masih butuh sekitar 4.000 langkah lagi dari sana. Mereka terus berjalan tanpa menunggu Fang Yin karena keduanya tahu jika dia tidak akan kesulitan untuk mencari keberadaan mereka. Buk! Suara benda jatuh membutat keduanya menoleh. Rupanya itu adalah suara Fang Yin dan Acong yang jatuh dari arah yang tidak mereka ketahui. "Dasar anak nakal!" Fang Yin meninju bahu Acong pelang. Keduanya kemudian tertawa bersama dengan kencang. Jian Hang dan Guan Xing berjalan menghampiri mereka berdua yang masih tidur terlentang di atas rerumputan. Keduanya saling berpandangan tidak mengerti apa yang sedang mereka tertawakan. "Ayah angkat!" Pekik Acong melompat lalu berdiri dengan tegap di depan Jian Hang. "Bagaimana kamu bisa datang kemari sementara kami baru saja sampai?" tanya Jian Hang. Jika ini dilakukan oleh Fang Yin, dia tidak akan merasa heran. Namun, ketika Acong yang melakukannya, dia pun merasa penasaran. "Kakak cantik sudah mengembalikan kitab iblis padaku. Ini adalah salah satu kemampuan iblis yang baru saja aku pelajari," jelas Acong. Jian Hang menoleh pada Fang Yin yang tengah terduduk di tanah. Segurat kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Dia takut jika Acong akan berubah menjadi iblis yang kejam setelah menguasai seluruh kitab itu. "Tidak perlu khawatir. Semua yang dilakukan oleh Acong masih dalam pengawasanku." Fang Yin bangkit dan berdiri di samping Acong. "Kalian begitu tega meninggalkanku begitu saja," omel Acong merajuk. Wajahnya cemberut dengan bibirnya yang berubah seperti paruh angsa. Dia memutar tubuhnya ke samping dengan kedua tangan yang terlipat di dada. Keadaan ini membuatnya terlihat sangat menggemaskan.
Buka tanganmu. Perintah Jian Heng pada Acong. Acong pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Jian Heng. Telapak tangan kanannya terbuka di hadapan ayah angkatnya itu. Sebuah giok berwarna hijau kebiruan keluar dari telapak tangan Jian Heng. Giok yang sama yang diberikan kepada Fang Yin ketika mereka akan berpisah di Sekte 9 Bintang. Wah, indah sekali. Ini terlihat sebuah liontin. Ayah angkat. Acong meneliti giok di tangannya dan terus memandanginya. Benar. Kamu bisa memakainya. Maka siapapun akan mengenalimu sebagai keluargaku. Acong semakin senang mendengarnya. Dia mencari-cari sesuatu untuk mengikat liontin itu menjadi kalung. Saat wajahnya mulai frustasi ketika tidak menemukan ide, Fang Yin maju dan memberikan sebuah tali dari benang yang dipilin menyerupai dadung kecil. Wah, terima kasih, kakak cantik. Kalian berdua memang orang tua keduaku yang paling pengertian. Acong segera memakai kalung benang berliontin giok dari Jian Heng dan Fang Yin. Keluargamu akan cemas saat menyadari kehilanganmu. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Ingat, jangan nakal. Kalau kamu menjadi iblis jahat, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Ancam Fang Yin. Mana aku berani, kakak cantik. Aku berhutang nyawa padamu. Seumur hidupku aku akan mematuhimu. Acong berkata dengan yakin. Bagus. Kami pergi dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Fang Yin menepuk bahu Acong lembut. Di luar dugaan semua orang, Acong memeluknya dengan erat lalu menangis terseduh-seduh. Fang Yin membalas pelukannya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Jian Heng mengeratkan gigi-giginya. Dia tidak rela melihat keduanya berpelukan. Berikan pelukan untuk ayah juga. Jian Heng merentangkan kedua tangannya agar Acong segera melepaskan Fang Yin. Timbul ide jahil di pikiran Acong. Dia ingin membuat ayahnya itu menjadi kesal. Kakak cantik. Bolehkah aku memanggilmu, Ibu? Semua orang bilang kamu sangat mirip dengan ibuku. Walaupun rambut ibuku tidak sebagus rambutmu. Acong mengelus rambut panjang Fang Yin tanpa melepaskan pelukannya. Terserah kamu saja. Asal kamu tidak menuntutku untuk menjadi ibu sungguhan. Jawaban dari Fang Yin membuat Jian Heng tersenyum senang. Merasa gagal dengan misinya, Acong pun beralih memeluk Jian Heng. Ayah angkatnya itu tidak terpancing emosi meskipun dia merasa kesal saat dia menggoda Fang Yin. Jaga dirimu baik-baik. Pesanku sama dengan pesan ibu angkatmu. Jaga nama baik kami dan berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Jian Heng menasehati Acong. Acong mengangguk. Mulutnya terasa sulit untuk terbuka karena terbungkam oleh kesedihan. Dia juga memeluk Guan Xing dan berpamitan padanya. Tanpa banyak bicara lagi, Acong pun pergi melintasi ruang dan waktu dengan cepat. Untuk sejenak mereka bertiga tertegun melihat tempat terakhir bayangan Acong terlihat lalu kembali berjalan untuk melanjutkan perjalanannya. Hanya Fang Yin yang bisa merasakan jika Acong belum pergi dari sana. Dia menatap mereka bertiga dari tempat yang tidak terjangkau oleh mata. Jangan bersedih, anak nakal. Tidak lama lagi kita pasti akan bertemu lagi, gumam Fang Yin dalam hati. Fang Yin meminta Guan Xing untuk memimpin di depan. Tujuan perjalanan mereka setelah ini adalah tempat yang sangat dikenal oleh Guan Xing. Sudah cukup lama dia tinggal di daratan utara bersama suku Gletser. Mereka melangkah dengan ringan tanpa beban. Tidak banyak waktu yang mereka habiskan untuk mencapai tempat itu.
Rumah-rumah penduduk sudah terlihat dan beberapa orang juga terlihat sedang melakukan aktivitasnya. Seseorang mengenali Guanxing dan berteriak untuk memanggil seluruh warga untuk datang. Satu demi satu mereka berdatangan dan berdiri menyambut kedatangan mereka bertiga. Mereka terlihat antusias saat melihat kedatangan pemimpin mereka. Seluruh anggota suku Gletser memberi hormat secara serempak pada ketuanya. Guanxing memperkenalkan Fang Yin dan Jian Heng sebagai anggota suku Es. Di luar wilayah Gunung Perak, identitas mereka masih perlu untuk dirahasiakan. Penduduk suku Gletser terlihat gelisah ketika mendengar nama suku Es. Mereka tahu jika sebelumnya Guanxing pergi untuk mengambil wilayah yang didiami oleh suku yang serumpun dengan mereka itu. Dengan kata lain, hubungan mereka seharusnya tidak baik-baik saja saat ini. Sebelum mereka semakin salah paham, Guanxing akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya menyampaikan cerita singkatnya saja. Hari ini juga mereka sudah harus meninggalkan tempat ini untuk kembali ke Gunung Perak. Para penduduk suku Gletser diminta untuk mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat. Guanxing, Jian Heng dan Fang Yin menunggu mereka di perbatasan desa. Apakah ini tidak terlalu buru-buru? Kakek lesung pipi. Tanya Fang Yin. Mereka bertiga sedang duduk di sebuah tempat peristirahatan yang berada di samping gerbang desa. Aku rasa tidak. Setelah ini kita masih banyak urusan yang harus dikerjakan. Agenda penyerangan ke wilayah Kekaisaran Benua Timur semakin dekat dan perlu kita persiapkan dengan matang. Jelas Guanxing. Aku merasa tersanjung atas dukungan darimu. Kakek lesung pipi. Apa yang kamu katakan memang benar. Aku harus menghimpun pasukan sebanyak mungkin dan memastikan mereka tidak saling berseteru satu sama lain. Kurasa ini sedikit sulit mengingat aku tidak pandai untuk membentuk sebuah organisasi. Fang Yin terlihat murung. Wajahnya tertekuk dan menjadi tidak bersemangat mengingat jalannya yang begitu berat. Sebuah jalan yang belum terlihat memang menguji keyakinan seseorang untuk melangkah. Sesungguhnya semua jalan memang tidak mudah. Seperti ketika dia baru memulai untuk mencari kitab 9 naga. Aku akan membantumu untuk mengatur strategi, Yiner. Jangan cemas. Kita akan melakukannya bersama-sama. Jian Heng mencoba untuk menenangkan Fang Yin. Fang Yin menatapnya dalam lalu mengangguk pelan. Saat ini dia tengah berada di tengah-tengah orang-orang yang menyayanginya dan membuatnya tidak merasa berjuang sendiri. Penduduk suku Gletser siap untuk berangkat menuju ke Gunung Perak. Mereka akan melakukan perjalanan melalui jalur darat. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai tujuan. Fang Yin melompat ke arah gerobak barang yang ditarik oleh seekor kuda. Ada beberapa kereta yang membawa anak-anak dan lansia. Selain itu, mereka berjalan kaki beriring-iringan. Sebagian besar penduduk suku Gletser telah berada di Gunung Perak. Rombongan mereka kali ini didominasi oleh para wanita, anak-anak dan lansia. Hanya sedikit pria kuat yang bertugas untuk menjaga mereka selama Guanxing dan pasukannya tidak berada di tempat. Jumlah mereka keseluruhan kurang dari 50 orang sehingga iring-iringan rombongan itu tidak begitu panjang. Mereka melewati jalur yang biasa dilalui oleh para pedagang. Setelah keluar dari wilayah daratan utara, mereka memasuki jalan bebatuan yang melintasi tebing yang curam. Mereka berjalan hati-hati mengingat dalamnya jurang di satu sisi mereka. Tanpa sepengetahuan mereka,
Fang Yin memasang pelindung untuk berjaga jika ada yang lengah saat melangkah. Jalanan menurun untuk menuju ke hutan juga cukup berbahaya. Salah sedikit mereka bisa celaka. Guanxing memimpin di depan, sedangkan Jian Heng mengawasi keadaan dengan melayang di udara. Fang Yin berada di gerobak yang berada paling belakang sekaligus memastikan keamanan para penduduk yang berjalan di depannya. Panasnya matahari yang terik segera berganti dengan kesejukan ketika mereka melintasi sebuah hutan. Menurut cerita Guanxing, setelah keluar dari hutan mereka akan bertemu dengan wilayah pedesaan yang merupakan bagian dari Kekaisaran Benua Timur juga. Desa yang cukup luas dan padat penduduk. Untuk sampai di Gunung Perak, masih ada 3 desa lagi yang harus mereka lewati. Rombongan itu tidak berhenti di desa yang pertama mengingat hari yang masih terang. Mereka memilih untuk bermalam di desa yang kedua. Alam merestui perjalanan mereka sehingga menjadi lancar tanpa halangan. Sesuai perkiraan mereka, rombongan itu sampai di desa yang kedua ketika senja mulai turun. Guanxing meminta semua orang menunggu di luar gerbang desa. Sopan santunnya sangat tinggi. Dia pergi menemui kepala desa tersebut untuk meminta izin sebelum dia membawa rombongannya masuk. Tidak lama kemudian Guanxing sudah kembali untuk menyusul rombongannya dan membawa mereka masuk ke desa. Kepala desa meminjamkan ruang pertemuan untuk mereka beristirahat. Mereka tidak banyak membawa perbekalan sehingga makanan yang mereka bawa tidak mencukupi untuk dibagikan. Melihat akan hal ini, Jian Heng merasa berempati dan pergi keluar untuk mencari makanan untuk mereka semua. Fang Yin pun tidak tinggal diam. Dia pergi untuk mengikuti Jian Heng. "Kak Heng, aku ikut," panggil Fang Yin sambil berlari-lari kecil menghampiri Jian Heng. Para wanita saling berbisik untuk menggunjing keduanya. Meskipun sudah ada perdamaian, tetapi mereka tidak bisa langsung menyukai orang-orang dari suku es. Dengungan mereka terdengar hingga ke telinga Guanxing. Dia segera menghampiri mereka dengan wajah yang sulit dimengerti. "Apa yang kalian bicarakan? Siap-siap saja kalian kelaparan jika membuat mereka tersinggung," ancam Guanxing. Mereka tidak mengerti dengan maksud dari perkataannya. Namun, mereka tidak yakin jika Jian Heng dan Fang Yin akan peduli pada nasib mereka yang sedang dilanda kelaparan. Menilik dari penampilan mereka berdua, terlihat mereka adalah seorang rakyat biasa yang tidak memiliki banyak uang. Para penduduk itu terdiam. Meskipun mereka tidak percaya, tetapi mereka tidak berani untuk menentang Guanxing. Mereka memilih untuk beristirahat tanpa banyak bicara lagi sambil menahan lapar. Perut yang lapar membuat sebagian penduduk merasa gelisah. Mereka mengalah untuk anak-anak dan memberikan bagian untuk mereka. Guanxing duduk bersandar sambil memperhatikan pintu menunggu kedatangan Fang Yin dan Jian Heng. Orang yang mereka tunggu pun datang. Guanxing segera berdiri dan menyambut kedatangan mereka. Para penduduk terlihat kecewa saat melihat keduanya datang dengan tangan kosong. Mereka semakin yakin jika pemimpin mereka hanya menutupi keburukan mereka dengan pujian. "Apakah mereka sudah makan?" tanya Jian Heng. "Sebagian belum, Tuan Heng," jawab Guanxing. Jian Heng mengangguk. Dia meminta Guanxing untuk membentangkan kain yang bersih. Lalu beberapa saat kemudian banyak sekali makanan keluar dari cincin penyimpanannya. Para penduduk pun merasa heran. Pasalnya hanya para bangsawan yang memiliki cincin semacam itu.
Mereka pun akhirnya mengerti mengapa Guan Xing begitu menghormati mereka berdua. Jian Heng dan Fang Yin membagi makanan-makanan itu untuk para penduduk suku es. Mereka sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Bisik-bisik masih terus terdengar, tetapi mereka tidak lagi membicarakan keburukan keduanya. Beberapa orang gadis mendapat pelototan dari Fang Yin saat mereka mencoba untuk mendekati Jian Heng. Mereka berpikir jika wajah Fang Yin yang tertutup itu sangatlah buruk. "Kak Heng, bisakah kamu tidak menarik perhatian para wanita sehari saja?" bisik Fang Yin sambil menyikut lengan Jian Heng. Jian Heng tersenyum tanpa dosa sambil melirik ke arah Fang Yin dan mengerlingkan sebelah matanya. Bersambung. Bab 318. Utusan. Setelah sekian lama tinggal di Bukit Giok Hitam dan terisolasi dari dunia luar, Fang Yin dan Jian Heng ingin pergi berjalan-jalan untuk menikmati ramainya pedesaan yang menjadi jalur lintas perdagangan itu. Para penduduk masih ramai di berjualan di pinggir jalan. Desa ini menjadi pusat lalu lintas menuju ke 4 arah yang berbeda. Suasana di sini cukup ramai juga. Meskipun malam sudah larut, Jian Heng membuka percakapan sambil melirik ke kanan-kiri untuk mencari sesuatu yang menarik untuk dibeli. "Aku rasa juga begitu." Fang Yin juga melakukan hal yang sama. Keduanya beberapa kali berhenti untuk melihat barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di sana. Selain mereka, banyak orang yang lewat di sana hanya untuk melintas saja. Para pengguna jalan bergerak menepi ketika beberapa orang berkuda datang melalui gerbang desa. Fang Yin dan Jian Heng sedang asik membeli makanan ringan lalu membawanya duduk di sebuah tempat yang lumayan sepi. Mereka melihat pasukan berkuda itu berhenti dan membeli makanan yang sama dengan mereka. Fang Yin mengamati pakaian yang mereka gunakan. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang aneh dengan penampilan rapi mereka. Namun, bagi Fang Yin dia mengenali ciri khusus yang menandakan jika mereka adalah pilihan khusus dari sebuah kekaisaran. Jian Heng mencoba mengabaikan mereka karena tidak pernah saling mengenal. Dua orang yang merupakan bagian dari pasukan berkuda bergerak mendekati dirinya dan Fang Yin. Mereka mengenalkan dirinya sebagai seorang prajurit biasa. Dalam masalah seperti ini, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berbohong. Untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan, rahasia tentang identitas mereka harus benar-benar dijaga. "Selamat malam, Tuan dan Nona," sapa salah satu dari mereka. "Namaku Ling dan ini temanku Zhang." Pria itu memperkenalkan diri mereka di hadapan Fang Yin dan Jian Heng tanpa rasa gugup. Di sini sudah sangat jelas jika mereka berdua adalah orang terlatih. "Selamat malam. Adakah yang bisa kami bantu?" tanya Jian Heng. Sementara itu Fang Yin berlaga seperti tidak peduli dan terus memakan makanan yang dibelinya. Meskipun dirinya mencurigai kedua orang itu, tetapi dia tidak menampakkannya. Merasa Jian Heng memberi mereka celah, keduanya merasa senang. Sejenak mereka melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah lukisan dan menunjukkan pada Jian Heng. Fang Yin yang berada di dekatnya bisa melihat dengan jelas lukisan itu. Keduanya saling berpandangan karena sangat mengenal siapa orang yang berada di dalam lukisan tersebut. "Siapa dia?" tanya Jian Heng pura-pura tidak tahu.
Dia adalah putri Gu Fangyin yang diperkirakan masih hidup. Kaisar Ning akan memberikan hadiah yang besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya dan membawanya hidup-hidup ke hadapannya. Jelas pria itu. Fangyin hampir memekikkan sebuah kalimat, tetapi dia berusaha untuk menahannya. Akan sulit baginya jika identitasnya terbongkar saat ini. Aku sudah mengingat wajahnya. Jika kami bertemu dengan wanita di dalam lukisan itu, kami akan membawanya ke hadapan Kaisar Ning. Jian Heng beranjak dan menarik tangan Fangyin agar mengikutinya. Baik, Tuan. Terima kasih atas bantuannya. Pria itu menyimpan kembali lukisannya. Istriku sudah ngantuk. Aku takut kehamilannya akan terpengaruh jika terus berada di sini. Kami mohon diri. Jian Heng memberi hormat saat berpamitan. Kedua orang itu membalasnya dan memaklumi tanpa merasa curiga sedikit pun. Jian Heng menarik tangan Fangyin tanpa banyak bicara lagi. Dia menahan tawa saat melihat ekspresi wajah Fangyin yang begitu menggemaskan. Sampai kapan kamu akan memperlihatkan wajah konyolmu itu, Nona manis? Jian Heng bertanya sambil menggamit lengan Fangyin dengan sedikit menariknya paksa. Ah, sungguh kamu gila, Kak Heng. Masa? Iya, aku dibilang hamil. Kira-kira dong kalau bersandiwara, omel Fangyin dengan suara yang pelan. Tidak akan cukup waktu sehari semalam untuk melayani perdebatan Fangyin. Jian Heng memilih diam. Jangan banyak bicara. Anggota pasukan berkuda yang mencarimu bisa saja ada di sekitar sini, ucap Jian Heng dengan suara pelan. Dari kejauhan terlihat Guan Xing berjalan tergesa ke arah mereka berdua. Wajahnya terlihat sangat cemas. Fangyin dan Jian Heng mempercepat langkahnya untuk mencapainya. Semakin dekat maka semakin terlihat jelas ketakutan di wajah Guan Xing. Ada apa? Kakek lesung pipi. Apakah kamu sedang mencari kami? Tanya Fangyin dengan sorot mata tajam menusuk. Gawat. Nona. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepada Anda berdua. Guan Xing melihat ke sekelilingnya untuk menemukan tempat yang aman. Bersambung. Bab 319. Menepi. Guan Xing membawa Fangyin dan Jian Heng ke sebuah jalan sempit yang sedikit gelap. Jalan itu sedikit masuk ke pemukiman penduduk sehingga tampak sepi. Nona Yin, Tuan Heng. Ada sesuatu hal yang penting yang ingin aku sampaikan. Guan Xing melongok ke kanan dan ke kiri. Melihat keadaan yang berbahaya, Fangyin pun memasang mantra pelindung di sekeliling mereka. Sekarang mereka tidak perlu khawatir akan gangguan dari luar batas pelindung. Katakan, Kek, ada apa? Sepertinya sejak tadi wajahmu terlihat sangat gelisah. Fangyin memulai percakapan. Guan Xing tidak ingin menunda untuk menyampaikan berita yang baru saja diketahuinya. Aula tempat peristirahatan mereka didatangi oleh utusan dari Kekaisaran Benua Timur. Mereka memperlihatkan lukisan wajah Fangyin. Jian Heng dan Fangyin saling berpandangan. Mereka telah melihat secara langsung lukisan yang memperlihatkan wajah Fangyin. Beruntung dia kembali menutup wajahnya saat keluar dari wilayah Bukit Giok Hitam. Anggota suku Gletser tidak mengetahui identitas dan wajah Fangyin sehingga Guan Xing tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka menjawab secara serentak dan mengatakan jika mereka tidak mengenal wanita di dalam lukisan tersebut. Kini mereka bertiga berdiskusi untuk mengatur rencana sebelum kembali bergabung bersama anggota suku Gletser yang ada di aula desa.
Jika pemimpin desa memperlakukan para utusan itu seperti mereka, maka sejumlah utusan itu juga akan menginap di aula bersama seluruh anggota klan Gletser. Tidak perlu khawatir, kakek lesung pipi. Aku akan pergi menginap di luar aula. Kamu dan Kak Hang pergi saja kembali bersama yang lainnya. Fang Yin merasa hanya dirinya yang dicari. Jadi keadaan akan aman jika dirinya tidak berada bersama mereka. Jian Hang tidak ingin Fang Yin sendirian di luar. Meskipun kekasihnya itu begitu hebat, dia tetap membutuhkan orang lain untuk teman bicara. Aku akan menemanimu. Kedua utusan itu juga sudah melihatku. Mereka pasti akan curiga jika tidak menemukanmu bersamaku. Kecuali kita sama-sama menghilang. Jelas Jian Heng yang memang sedikit masuk akal. Padahal aku ingin membunuh para utusan itu dengan jarum beracun. Aku akan ketahuan jika Kak Hang bersamaku. Fang Yin memanyunkan bibirnya saat merasa gagal dalam rencananya. Itu benar. Baiklah. Aku akan kembali pada suku Gletser dan mencoba untuk menenangkan mereka. Mereka pasti ketakutan jika berada dalam satu ruang bersama orang asing. Guansing menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Fang Yin pasrah. Segera saja dia membuka mantra pelindung yang menyelimuti mereka dan membiarkan Guansing pergi seorang diri. Sikap aneh Fang Yin mengundang kecurigaan Jian Heng. Dari raut wajahnya terbaca jelas jika Fang Yin menyimpan sebuah ganjalan yang tidak diungkapkan padanya dan Guansing. Aku tahu jika kamu sedang memikirkan sesuatu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin membaginya denganku? Ucapan Jian Heng membuat Fang Yin terkesiap. Matanya melebar hingga batas maksimal menatap pria yang mampu memporak-porandakan hatinya itu. Aku. Ucapan Fang Yin terhenti saat Jian Heng tiba-tiba menariknya pergi dengan cepat. Setelah mantra pelindung menghilang, seseorang bisa melihat dan mendengar percakapan keduanya. Orang yang tinggal di dekat mereka bercakap berjalan mendekati pintu. Jian Heng yang kebetulan sedang menghadap ke arah rumah itu melihat bayangan orang itu bergerak saat terkena cahaya lentera. Jian Heng membawa Fang Yin melompat ke atap rumah yang berada di seberang orang itu dan menunjukkan keberadaannya. Aku berbicara terlalu keras, bisik Fang Yin. Mari kita berlindung di tempat yang aman, ucap Jian Heng tanpa melepaskan genggaman tangannya. Keduanya melompat ke langit meninggalkan tempat itu bersama-sama. Tidak mungkin mereka akan tinggal di desa sementara para utusan itu masih berada di sana. Meskipun kemungkinan itu kecil, sedikit kecurigaan saja bisa membuat keadaan memburuk. Mereka pergi ke sebuah tempat di luar desa yang dirasa cukup aman. Wilayah itu didominasi oleh bukit berbatu dan pertambangan batu berharga. Mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin perhiasan batu dan segala pernak-perniknya. Di sini banyak sekali lubang galian. Sungguh penduduk yang kreatif. Fang Yin melihat penampakan di bawah mereka berdiri saat ini. Wilayah ini merupakan transit para pedagang. Keuntungan bagi mereka juga karena tidak harus bepergian untuk memasarkan produk mereka. Barang yang mereka butuhkan bisa didapatkan dari para pedagang yang melintas di sini. Jian Heng menambahkan. Fang Yin mengangguk. Desa itu memang terlihat sedikit lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lain di negara asal Fang Yin tersebut. Kemakmuran yang dimiliki oleh setiap desa berbeda-beda dan tidak merata.
Setiap pemimpin negara bagian memiliki aturan mereka masing-masing yang menjadi pembeda. Beristirahatlah, Yiner. Jian Heng membentangkan sebuah kain tebal untuk matras. Dia duduk dengan kakinya yang memanjang dan kedua tangan menopang tubuh di belakang punggungnya. Fang Yin menyusulnya. Dia duduk di samping Jian Heng dengan posisi yang berbeda. Dia melipat kakinya dengan lutut yang tertekuk ke atas. Kedua tangannya berada di samping dengan dada yang menempel di paha. Sebenarnya aku memiliki rencana untuk para utusan itu. Aku ingin membunuh mereka dengan jarum beracun. Jujur Fang Yin. Jian Heng menatapnya lekat-lekat. Semula dia hanya menduga-duga saja. Tidak disangka kekasihnya itu memang memiliki rencana yang ingin dia lakukan tanpa sepengetahuannya. Menurutku itu tidak akan berakhir baik, Yiner. Mereka akan semakin yakin jika kamu masih hidup dan berada di sekitar wilayah ini. Lebih baik kita tidak melakukan tindakan apapun dalam waktu dekat. Kening Fang Yin berkerut memikirkan ucapan Jian Heng. Dia berpikir jika pendapat itu mungkin saja benar. Sangat sulit menghilangkan jejak kematian di tengah masyarakat umum. Pasti informasi kejadian dan lain sebagainya tetap akan sampai ke Kaisar Ning. Sepertinya kamu benar. Kita tidak akan bisa menghilangkan jejak begitu saja dari peristiwa kematian mereka. Fang Yin menghela napas dalam untuk mengusir kegamangan hatinya. Terlintas di dalam benaknya bahwa para utusan itu juga akan pergi ke Gunung Perak. Namun, mengingat benteng berkabut yang melindungi tempat tinggal ibunya itu sulit ditembus, hatinya merasa sedikit tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, Yiner. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Jian Heng kembali mengeluarkan sebuah kain untuk alas kepala. Dia memberikan kain terlipat itu untuk Fang Yin dan juga untuknya. Kita tidak boleh terlalu dekat karena kita bukanlah pasangan menikah. Fang Yin menggeser lipatan kain yang menjadi bantalan sedikit menjauh. Tidak masalah kita mengambil jarak. Sejauh apapun kamu berada, tempatmu tetap di sini. Jian Heng menunjuk dadanya sendiri. Rayuan kecil itu membuat Fang Yin tersipu. Tidak ingin banyak berbicara lagi. Keduanya tidur sambil menatap hamparan langit yang luas. Sebenarnya mereka tidak bisa tidur malam itu. Banyak hal yang melintas di pikiran Fang Yin yang membuatnya sulit tertidur. Di antaranya adalah utusan Kaisar Ning yang sudah mengetahui jika dirinya masih hidup. Aku yakin setelah ini ruang gerakku akan terbatas. Mereka akan semakin gencar untuk mencari di mana keberadaanku. Aku harus segera menghimpun pasukan dan melibatkan beberapa orang untuk membantuku. Fang Yin terus memikirkan rencana-rencana yang akan diambil untuk agenda penyerangan. Untuk wilayah benua timur dia akan mengandalkan Wu Tianfeng. Untuk wilayah lain dia akan meminta bantuan Guanxing, Kaisar Jing, Ketua Sekte 9 Bintang dan lain-lain. Perlahan Fang Yin mencoba berdamai dengan hati dan pikirannya. Setelah merasa sedikit tenang, dia membalikkan tubuhnya menatap Jian Heng. Apakah kamu susah tidur, Yiner? Tanya Jian Heng yang juga belum bisa terlelap. Fang Yin mengangguk lalu menjawab, iya. Malam ini begitu sepi. Bagaimana keadaan kakek Guan dan anggota suku Gletser? Mereka pasti bertanya-tanya kemana kita pergi. Besok kita tunggu mereka di luar desa. Setelah sampai di Gunung Perak mereka semua pasti akan langsung mengerti. Jian Heng menutup mulutnya yang menguap tanpa suara.
Dari balik semak seekor ular merayap mendekati Fang Yin. Namun, saat dia merasakan aura mengerikan dari tubuh Fang Yin, ular itu lari tunggang langgang. Sialnya Jian Heng melihatnya dan melepaskan serangan ke arahnya. Ada apa, Kak Heng? Fang Yin menoleh ke belakang punggungnya. Hewan itu berusaha mengganggu kita. Sayang lemparanku tidak mengenainya. Jian Heng menyesalkan serangannya yang terburu-buru dan tidak tepat sasaran. Biarkan saja. Gigitannya tidak akan membuat kita mati. Fang Yin ikut menguap dan merasa mengantuk. Jian Heng mengangguk. Keduanya tidur saling berhadapan dengan mengambil jarak. Mereka tidak bicara lagi satu sama lain. Di tempat Guan Xing berada, anggota suku Gletser terlihat gelisah saat melihat 10 orang utusan juga menginap di tempat yang sama dengan mereka. Para utusan itu tidak segera tertidur dan memilih untuk mengobrol dan duduk berkerumun. Guan Xing dan para pria bertindak sebagai penjaga anggota suku yang didominasi oleh wanita dan lansia. Hatinya merasa ketar-ketir saat melihat tatapan aneh para utusan. Dia takut mereka membuat keributan di tengah kedamaian. Aku harus tetap waspada. Nona Yin dan Tuan Heng tidak berada di dekatku. Aku harus berusaha seorang diri untuk menghadapi mereka. Kepergian Nona Yin dan Pangeran ketiga sudah menjadi hal yang semestinya. Mereka telah melakukan hal yang benar. Guan Xing menimbang-nimbang sambil berada di dalam jarak terdekat dengan utusan Kaisar Ning. Para utusan tersenyum licik ketika melihat Guan Xing dan yang lainnya mulai mengantuk. Mereka saling berpandangan dan menggunakan bahasa isyarat dengan anggukan dan gelengan. Bersambung. Bab 320. Pengejaran. Guan Xing hanya berpura-pura tertidur. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan para utusan itu. Sikap mereka terlihat mencurigakan. Mereka pasti memiliki niat yang tidak baik pada anggota suku Gletser. Saat mendekati tengah malam, seluruh orang yang berada di ruangan itu sudah tertidur dengan pulas. Hanya Guan Xing yang berpura-pura tidur dan tidak bergerak sama sekali. Para utusan itu beraksi. Mereka mendekati salah satu anggota suku Gletser dan membekap mulutnya. Mereka menyeret pria itu dengan kasar dan beberapa orang lain mengangkat kaki dan memegangi tubuhnya agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan semua orang yang tidur di sana. Apa yang mereka inginkan? Guan Xing menyelinap mengikuti mereka dan mengawasinya dari tempat yang tersembunyi. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu anggota utusan dengan tangan yang membekap mulut anggota suku Gletser. Kita harus membawanya pergi ke Gunung Perak sekarang juga sebelum pemimpin suku Gletser dan anggota yang lainnya menyadari ketidakberadaannya. Dengan bantuan orang ini maka kita akan bisa melewati mantra pelindung berkabut. Jelas pemimpin utusan Kaisar Ning. Setelah mengatakan itu, mereka menaikkan pria itu ke atas kuda dengan seorang anggota utusan. Guan Xing berpikir sejenak. Rasanya sulit untuk menghadapi 10 orang sendiri. Pertarungan mereka tentu juga akan menimbulkan keributan di tengah malam. Berita ini harus segera disampaikan kepada Jian Heng dan Fang Yin dan mengatur rencana selanjutnya. Guan Xing tidak kembali ke aula. Dia menunggu utusan Kaisar Ning pergi dari desa itu dan pergi mencari keberadaan Jian Heng dan Fang Yin. Utusan Kaisar Ning dan seorang anggota suku Gletser telah meninggalkan desa. Kira-kira mereka akan sampai di Gunung Perak sesaat sebelum matahari terbenam.
Aku tidak menemukan jejak energi dari Nona Yin dan Tuan Heng. Kemana aku harus mencari mereka berdua? Guan Xing melompat ke ketinggian agar bisa menjangkau pemandangan yang luas. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia akan mampu merasakan hawa manusia dan menandainya dengan kekuatannya. Aura energi di tubuh Guan Xing membuatnya terlihat bercahaya di dalam kegelapan. Tidak butuh waktu lama, dia pun segera merasakan keberadaan Fang Yin dan Jian Heng. Sebenarnya aku merasa sangat malu mengganggu kebersamaan mereka, tapi apa boleh buat. Otakku tidak bisa berpikir lagi. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anggota suku Gletser dan suku Es sebelum aku datang. Guan Xing terus berbicara dalam hati, memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Guan Xing turun di bukit tempat di mana Jian Heng dan Fang Yin beristirahat. Keduanya tertidur pulas dengan posisi saling memunggungi dan dalam jarak yang cukup jauh ketika dia datang. Apa yang harus aku lakukan? Guan Xing berjalan mondar-mandir di dekat Jian Heng dan Fang Yin dengan wajahnya yang terlihat cemas. Beberapa kali dia melirik ke arah keduanya berharap mereka segera menyadari kehadirannya. Dia juga sengaja memperjelas hawa kehadirannya agar Fang Yin dan Jian Heng segera terbangun. Benar saja. Jian Heng terlihat waspada dan langsung melemparkan energi pengikatnya meskipun dia belum terbangun. Gerakannya yang cepat dan tersamarkan oleh posisinya yang sedang tertidur membuat Guan Xing tidak kuasa untuk menghindar. "RGGH. Ini aku. Pangeran ketiga." Pekik Guan Xing. Tubuhnya tidak dapat bergerak. Kedua tangannya berada di samping tubuhnya dengan kaki yang rapat. Salah sedikit dia bisa tumbang jika kehilangan keseimbangannya. Jian Heng segera bangkit dan memastikan bahwa orang itu adalah Guan Xing asli atau bukan. Dia berjalan sempoyongan menghampirinya karena baru sebentar dia tertidur. Suara Guan Xing mengusik ketenangan Fang Yin juga. Dengan malas dia pun terbangun dan berusaha untuk mengumpulkan kesadarannya. Dia kemudian memutar tubuhnya yang sedang dalam posisi duduk. Kakek lesung pipi. Apa yang terjadi? Fang Yin mengucek-ngucek matanya lalu berjalan menghampiri Jian Heng yang masih mencurigai Guan Xing sebagai orang lain yang sedang menyamar. Apa dia benar-benar kakek Guan? Tanya Jian Heng. Tangannya masih memegang kendali atas energi pengikat yang membatasi gerak Guan Xing. Sebelum dia benar-benar merasa yakin, dia belum akan melepaskannya. Fang Yin mengangguk. "Lepaskan dia," tegasnya. Jian Heng pun mengikuti ucapan Fang Yin. Dalam hitungan detik pengikat energi di tubuh Guan Xing telah terlepas. Kakek berwajah muda itu pun akhirnya bisa kembali bergerak. "Terima kasih, Pangeran ketiga. Maaf jika kedatanganku mengganggu istirahat kalian berdua. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat ini karena ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan sendiri." Fang Yin dan Jian Heng saling berpandangan. Mereka belum bisa menarik kesimpulan dari cerita Guan Xing. "Sepertinya kamu sangat khawatir. Hal penting apa yang membuatmu begitu panik?" tanya Jian Heng. Fang Yin juga memperlihatkan wajah ingin tahunya. Bahkan terlihat tidak sabar. Utusan Kaisar Ning membawa salah seorang anggota suku Gletser. Mereka membawanya untuk membuka gerbang mantra kabut pelindung. Mungkin sebelumnya mereka gagal memasuki wilayah Gunung Perak sehingga memanfaatkan pertemuan ini untuk menculik salah satu keturunan suku Es yang sudah pasti memiliki kemampuan untuk menembus mantra itu. Jelas Guan Xing.
Mereka sangat nekat. Apakah kamu sengaja membiarkannya dibawa pergi? Harusnya kamu menghajarnya. Kakek lesung pipi. Fang Yin memukulkan kepalan tangan kanannya pada telapak tangan kirinya. Wajahnya terlihat sangat emosi. Hei, kamu jangan asal berbicara seperti itu, Yiner. Kamu pikir membuat keributan di tengah malam tidak akan menimbulkan huru-hara? Apa? Kakek Guan tentu memikirkan keamanan anggota suku Gletser yang lain juga. Saat ini kita sedang berada di wilayah kekuasaan Kaisar Ning. Mengganggu utusannya tentu akan membuat kita berurusan dengannya. Ternyata urusan politik itu serumit ini. Aku hanya ingin memberi pelajaran untuk mereka. Itu saja. Fang Yin tidak bisa bersabar. Di dalam pikirannya hanyalah membunuh, dan membunuh lalu selesai semua masalah. Fang Yin tidak memikirkan efek jangka panjang yang akan terjadi setelahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Heng? Tanya Guan Xing. Jian Heng tidak langsung menjawab. Dia memikirkan langkah yang bisa dia ambil untuk mengatasi masalah ini. Kedatangan utusan Kaisar Ning di wilayah Gunung Perak sudah melanggar privasi suku Es. Pada masa Kaisar Gu berkuasa, wilayah ini dinyatakan sebagai wilayah yang merdeka dan tidak terikat pada kekaisaran manapun. Aku sependapat dengan Yiner untuk menghabisi mereka tapi tidak di tengah masyarakat dan juga tidak berada di Gunung Perak. Semua jejak kematian mereka harus benar-benar dihilangkan tanpa diketahui oleh siapapun. Jelas Jian Heng. Fang Yin melangkah maju sambil melipat kedua tangannya di dada. Tersungging sebuah senyuman jahat yang tersembunyi di balik kain yang menutupi wajahnya. Itu mudah. Selama tidak ada yang melihatnya, aku akan membakarnya hingga habis dengan api hitamku. Guan Xing tersenyum senang. Dia pun sependapat dengan kedua rekannya itu. Sebagai orang yang lebih mengenal wilayah di sekitar tempat itu, dia menjelaskan tempat yang cocok untuk mengeksekusi para utusan itu. Jian Heng dan Fang Yin memperhatikan peta yang digambarkan oleh Guan Xing dengan energi cahayanya. Meskipun gambaran itu sangat sederhana tetapi keduanya cukup memahaminya. Setelah selesai mengatur rencana, ketiganya bergerak meninggalkan bukit itu dengan jurus terbang. Fang Yin dan Jian Heng berpisah dengan Guan Xing di perbatasan desa. Guan Xing kembali ke tengah anggota suku Gletser yang sedang terlelap dengan perasaan lega. Satu masalah telah teratasi. Setelah malam ini dia bisa fokus untuk memimpin perjalanan suku Gletser. Semoga Nona Yin dan Pangeran ketiga bisa mengatasi semuanya dengan baik. Guan Xing bersiap untuk menghabiskan sisa malam untuk beristirahat. Di tempat lain, Fang Yin dan Jian Heng melakukan pengejaran utusan Kaisar Ning. Mereka berusaha untuk bergerak lebih cepat dari para utusan dan menunggu rombongan mereka di sebuah titik wilayah yang ditunjukkan oleh Guan Xing. Di tempat itulah keduanya akan menghabisi 10 utusan yang suka bekerja berkelompok itu. Menurut insting Jian Heng, beberapa di antara utusan itu memiliki binatang roh kuat di dalam tubuhnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 319. Menepi. Episode berikutnya. Bab 321. Menghadang.